atas berkat dan pemeliharaan pada kita sampai saat ini. Sekalipun kita sudah lanjut usia, tetapi kita tetap semangat untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita datang kepada Tuhan melalui ibadah online Komisi Senior pada pagi hari ini. Oma Opa, marilah kita mulai ibadah ini dengan menaikkan pujian dari PKJ 14. Kita menyanyikan 2 kali. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kalau kami dapat bersekutu di dalam ibadah Komisi Senior ini. Kiranya Engkau hadir dan memberkati ibadah ini, agar firman yang akan kami dengar nanti boleh menjadi berkat dan menjadi pedoman bagi kami untuk menjalani kehidupan kami selanjutnya. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa, agar kami layak menghadap hadirat-Mu di dalam ibadah ini. Kami mau menyerahkan ibadah ini seluruhnya ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Opa yang dikasih oleh Tuhan, kita akan segera mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, marilah kita kembali menaikkan pujian. Dengar Dia panggil nama saya. Jawab ya, ya, ya.
Ya, selamat pagi Opa Oma. Kita patut bersyukur ketika kita boleh akan bersama-sama belajar akan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita sama-sama belajar, mari kita bersatu di dalam doa. Mari Opa Oma kita satu dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan ketika di pagi yang indah ini Engkau boleh hadir di tengah-tengah kami di dalam persekutuan lansia Komisi Senior Tuhan yang kami selenggarakan secara online saat ini Tuhan. Ya Bapa, biarlah Engkau boleh memberkati setiap kami yang hadir, setiap kami yang mengikuti. Biarlah Tuhan berkat kasih setia-Mu senantiasa ada di tengah-tengah kami. Engkau juga boleh memberkati secara khusus hamba-Mu yang boleh akan menyampaikan firman-Mu ini Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang boleh berbicara. Engkau yang memakai anak-Mu ini Tuhan untuk menyampaikan firman kebenaran-Mu. Hanya di dalam Kristus Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Opa Oma, tema pada saat ini yang saya berikan adalah hanya dekat Allah aku tenang. Diambil dari Mazmur pasal yang ke-62 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-9. Saya akan membacakan untuk Opa Oma sekalian. Mazmur pasal yang ke-62 ayat yang pertama sampai dengan ke-9 dengan perikop perasaan tenang dekat Allah. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh? Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu keselamatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu kepadanya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Amin. Ya, Opa Oma, sedikit jauh renungan kita, firman Tuhan yang barusan kita baca, kita dengarkan, yang boleh akan bersama-sama kita belajar. Tetapi sebelumnya Opa Oma, gimana kabarnya? Baik ya? Ya, saya berharap kondisi Opa Oma baik dan juga sehat. Sebenarnya saya sangat rindu Opa Oma untuk bertemu dengan Opa dan Oma sekalian. Sudah hampir dari Maret, hampir 4 bulan Opa Oma kita tidak bertemu. Ya, sepertinya hidup ini menjadi runtuh, menjadi hampa. Kenapa Opa Oma? Ya karena tidak hanya Opa Oma saja, tetapi hampir semua pergerakan kita, aktivitas kita, semuanya itu dibatasi Opa Oma.
ya. Tidak boleh kesana kemari, lalu tidak boleh berjumpa dengan sembarang orang, tidak boleh pergi ke suatu tempat keramaian atau apapun itu. Bahkan beribadah di gereja pun kita juga tidak diperkenankan. Nah, itu yang membuat kadang-kadang kita menjadi kok seperti ini ya. Itu tetapi kita mau belajar bahwa dengan kondisi dan situasi saat ini bagaimana kita mau bersikap. Nah, Oma, dari bacaan kita pada pagi hari ini, kenapa saya mengambil tema hanya dekat Allah saja aku tenang? Karena ternyata dari kita banyak hal kekhawatiran, lalu dengan kondisi saat ini di mana beribadah secara onsite atau secara langsung itu ditiadakan. Saya juga percaya bahwa dengan kondisi yang saat ini, ya kalau kita boleh jujur, mungkin sebagian dari jemaat kita pun juga tidak mengikuti ibadah secara online. Ada banyak hal, ya. Ada karena situasi dan kondisi sarana dan prasarana yang tidak memungkinkan, karena ya apalagi terus terang dengan usia opa-oma yang senja, saya rasa tidak begitu familiar dengan dunia digital ketika harus katakanlah buka YouTube atau mungkin juga web atau apa itu. Kalau tidak dibantu anak atau cucu mungkin akan kesulitan. Dan juga beberapa waktu lalu jemaat secara langsung menyampaikan bahwa merasa sedih karena apa? Dia tidak bisa mengikuti ibadah secara online karena udah sarananya nggak ada, juga dibutuhkan kuota. Tetapi biarlah itu menjadi satu kondisi yang memang tidak dapat kita pungkiri, tidak dapat kita hindari, itu harus terjadi. Kembali lagi Oma, kita sebagai manusia, sebagai umat Tuhan tentu merasakan kondisi yang tidak nyaman, tidak aman dalam kondisi situasi saat ini, di mana kondisi pandemi COVID-19 itu mengharuskan pembatasan tidak hanya lingkup kecil tetapi secara global, tidak hanya di Indonesia tetapi secara nasional, internasional, di dunia pun juga merasakan itu. Jadi Oma, kita tidak sendiri, semuanya mengalami kondisi yang tidak mengenakan ini. Nah, situasi nyaman atau situasi aman tentu menjadi harapan bagi kita semua. Situasi aman dari apa? Nyaman dari hal yang bagaimana, Oma? Yang pertama, itu kita sebagai umat Tuhan tentu menginginkan kondisi aman dari perilaku orang-orang di sekitar kita yang boleh dikatakan jahat. Beberapa waktu lalu dengan kondisi seperti ini, pemerintah memberikan kebebasan bagi para narapidana yang dalam tanda kutip sudah memenuhi syarat, mereka dibebaskan. Tetapi di kehidupan nyata dengan pembatasan, lalu dengan hal yang susah saat ini, membuat mereka kembali melakukan tindak kejahatan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, situasi aman dan nyaman dari apa? Dari situasi yang saat ini terjadi, apa itu? Yaitu pandemi COVID-19 atau boleh dikatakan kondisi suatu virus yang mengakibatkan penyakit yang sampai saat ini pun
belum diketemukan obat yang mampu menangkal itu. Lalu yang ketiga, aman dan nyaman dari apa? Aman dan nyaman dari kondisi bencana. Nah, berbicara bencana tentu kita tidak tahu kapan itu akan terjadi. Tetapi kita berharap bahwa kita terlepas dari itu, umpama. Nah, tetapi harapan-harapan yang kita inginkan tadi itu terkadang apa yang kita dapatkan berbanding terbalik, umpama. Betul ya, umpama ya? Ya, terkadang justru rasa tidak nyaman, rasa tidak aman itu yang kita dapatkan dan kita hadapi sebagai manusia biasa. Wajar ketika rasa aman, nyaman itu hal yang sangat kita impikan, sangat kita rindukan terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi ternyata tidak semudah, tidak semulus, dan tidak seindah yang kita inginkan. Sebagai contoh, Pak Oman, di tengah situasi yang saat ini mungkin dalam kondisi normal, Opa Oma itu menginginkan sebuah sukacita, kebersamaan, lalu sebuah persekutuan yang hangat. Tetapi apa yang Opa Oma dapat? Kita bisa melihat bahwa ketika Oma, Opa berada di rumah, anak-anak bekerja, sehingga Opa Oma di rumah sendiri, sepi, tidak ada hiburan. Karena apa? Ternyata anak-anak tidak di rumah, mereka harus beraktivitas. Nah, hal semacam itu ingin diperhatikan, ingin diberikan suatu hal yang spesial, tetapi ternyata itu tidak didapatkan. Karena yaitu tadi, anak-anak kita, keluarga kita itu lebih boleh dikatakan mereka tidak ada waktu untuk bersama-sama. Nah, hal ini yang menjadi pembelajaran juga bagi para anak-anak, bagaimana kita memberikan rasa aman, nyaman buat opa oma sekalian. Nah, sedikit contoh yang sering kali opa oma hadapi itu tadi. Ketika opa oma itu ingin bercengkrama, bersendaguro dengan keluarga, ternyata tidak ada. Selama ini yang dilakukan, opa oma datang beribadah secara langsung, bertemu dengan opa oma yang lain, lalu berbagi cerita. Nah, itu menghilangkan itu. Tetapi ternyata dengan kondisi saat ini opa oma ya, itu tidak boleh dilakukan. Kenapa opa oma? Ya, karena kondisinya tidak hanya opa oma, tetapi semuanya tidak bisa beraktivitas secara normal, sehingga kesepian sendiri itu juga tidak hanya dirasakan opa oma, tapi hampir semuanya. Opa oma yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan kita yang kita baca pada pagi hari ini dari Mazmur 62, kita sama-sama belajar dari sosok Daud, yang dari bacaan kita, sosok Daud juga pernah merasakan rasa tidak aman, rasa tidak nyaman di dalam kehidupannya. Bagaimana dia menghadapi orang-orang yang bermaksud untuk menjatuhkan dia, untuk membuat dia terjatuh dari kedudukannya sebagai seorang raja. Banyak hal, banyak jalan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak suka untuk menjatuhkan Daud. Tergambar dari firman Tuhan yang kita baca pada
pagi hari ini, Daud tahu ketika banyak orang yang menginginkan dia jatuh, itu kemana Daud harus berlari, kemana Daud harus datang. Daud tepat bahwa dia datang kepada Tuhan. Di dalam ayat yang kedua sampai dengan yang ketiga, bahwa dikatakan Allah menjadi tempat perlindungannya, perlindungan bagi Daud. Lalu juga pada ayat yang ke-6 dan ke-7 menyatakan bahwa Allah itu adalah bukit gunung batuku dan keselamatanku, benteng keselamatanku. Daud mengatakan itu sehingga kita belajar bagaimana kita ketika merasakan rasa tidak aman, tidak nyaman, sepi, sendiri. Ada satu hal, bahwa Tuhan itu adalah tempat perlindungan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Bapak. Dia akan senantiasa hadir. Tuhan akan senantiasa mengasihi opa-oma dan juga saya. Opa-oma yang dikasihi Tuhan menurut Daud tidaklah bijak ketika dia harus bergantung kepada seseorang yang dia rasa lebih atau dia rasa kuat, karena semuanya itu hanya fana, opa-oma. Tapi Daud datang kepada Tuhan karena Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik, sehingga bergantung kepada manusia itu bukanlah pilihan yang terbaik. Opa-oma yang dikasihi Tuhan, bahwa menggantungkan harapan dan kepercayaan kita kepada Tuhan itu yang diajarkan Daud kepada kita, sehingga apapun kondisi dan situasi kita saat ini, tentu Tuhan akan senantiasa memberkati kita, Bapak. Tuhan akan senantiasa memberkati kita dan menyertai kita dalam kondisi baik maupun tidak baik. Ada 3 hal yang dapat kita lakukan untuk mengisi kekosongan, kesepian, sehingga rasa tidak aman, rasa tidak nyaman itu bisa kita hilangkan, Bapak. Yang pertama, terangilah hati kita dengan doa. Nah, sudahkah Bapak melakukan ini? Atau mungkin juga saya pribadi, atau jemaat yang lain, para penatua, aktivis. Nah, kita harus menerangi hati kita yang pertama itu dengan doa. Karena apa? Ya, ada istilah atau pepatah mengatakan bahwa doa itu adalah nafas orang beriman. Sehingga kalau boleh saya katakan, kalau kita tidak berdoa, artinya kita tidak bernafas, Bapak. Benar nggak? Nah, kalau tidak bernafas, ya sama aja dengan mati. Oleh karena itu, ketika opa-oma merasa sepi, merasa sunyi, merasa tidak nyaman, silahkan opa-opa, oma-oma datang kepada Tuhan di dalam doa. Curahkan apa yang menjadi perasaan opa-oma. Sampaikan semuanya itu kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti akan mendengar dan memberikan rasa aman dan nyaman itu, opa-oma. Lalu yang kedua, terangilah pikiran kita dengan kebenaran. Nah, kenapa kita harus menerangi pikiran kita? Karena sakit, penyakit, rasa aman, tidak nyaman, semuanya itu datang dari pikiran kita, Bapak. Jadi kalau pikiran atau perasaan kita itu sudah tidak nyaman, sudah tidak enak, kita berprasangka buruk, kita berpikiran tidak baik,
Sehingga tentu akan timbul pertanyaan-pertanyaan kenapa, mengapa, dan lain sebagainya, Oma. Dan itu membuat jiwa kita, hati kita itu tidak tenang, Oma. Karena itu, bagaimana kita bisa menerangi pikiran kita itu dengan kebenaran. Lalu yang ketiga, Oma, kita menerangi hidup kita dengan melakukan kehendak Allah. Nah, ini adalah yang ketiga hal yang dapat kita lakukan, Bapak Oma, bahwa kita harus mengisi kehidupan kita dengan segala sesuatu, segala hal yang diilhamkan atau yang diinginkan Allah di dalam kehidupan kita. Nah, dengan ketiga hal ini kita akan belajar bagaimana kita manage kehidupan kita, Oma sekalian, sehingga di dalam kondisi dan situasi saat ini Oma tidak merasa sepi, tidak merasa sendiri atau ditinggalkan. Karena apa? Kita percaya bahwa Oma, Tuhan senantiasa hadir di tengah-tengah kita. Jadi Oma, saya ulangin. Yang pertama, terangilah hati kita dengan doa. Yang kedua, terangilah pikiran kita dengan kebenaran. Lalu yang ketiga, terangilah hidup kita dengan melakukan kehendak Allah. Dengan ketiga hal ini, Oma, akan membuat kita bisa merasa berarti, akan membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Ya Oma, kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini bisa memberikan penguatan, bisa memberikan kekuatan bagi Opa dan Oma sekalian, dan bagi saya khususnya, sehingga iman kita semakin bertumbuh. Biarpun kita tidak bertemu secara langsung, hanya melalui media online, tetapi Tuhan tetap memberkati dan menyertai kita. Biarlah Tuhan memberkati dan senantiasa menyertai Opa Oma dalam kondisi dan situasi saat ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Opa Oma, kita boleh bersama-sama bersatu di dalam doa. Allah yang baik, Allah yang begitu mengasihi kami, sungguh kami boleh bersyukur Tuhan ketika di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan, Engkau masih memperbolehkan kami untuk bersama-sama belajar akan firman Tuhan bersama-sama dengan Opa Oma kami yang begitu kami kasihi Tuhan. Biarpun dalam kondisi perjumpaan secara online, Tuhan biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau boleh memberkati setiap Opa Oma kami Tuhan. Berilah mereka kesehatan, dan melalui firman yang kami dengarkan pada pagi hari ini Tuhan, biarlah firman ini boleh semakin menguatkan iman kami dan boleh menjadi berkat bagi setiap kami yang boleh mendengarkan dan terlebih melakukan di tengah-tengah kehidupan kami. Hanya di dalam Kristus Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Opa, kita akan mengakhiri ibadah ini. Marilah kita menaikkan pujian penutup dari PKJ 258. Ku ingin selalu dekat padamu. Ingin selalu dekat
kasih Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Mari kita bersama-sama memohon pimpinan Tuhan sehingga di dalam kehidupan kita Tuhan senantiasa hadir dan menyertai kita. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan ketika Engkau boleh hadir di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Engkau boleh menyertai, Engkau boleh memberkati setiap pribadi yang boleh mengikuti di dalam ibadah secara online ini ya Tuhan. Biarlah berkat Tuhan senantiasa tercurah di tengah-tengah kami. Dan kami berdoa ya Tuhan untuk opa, oma terkasih kami. Biarlah Tuhan boleh memberkati mereka satu persatu, menyertai di dalam kehidupannya, sehingga opa dan oma merasa diperhatikan, merasa dikasihi, dan merasakan perasaan yang aman, nyaman di tengah-tengah dekapan Tuhan. Hanya di dalam Kristus Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin.